Bab 615. Aku sangat minder. Suara Hailey sangat lembut. Wajahnya yang cantik itu juga tampak sedikit memerah. Ia menundukkan mata dan kepalanya, menunjukkan sikap seorang gadis yang sedang malu. Louis langsung tercengang. Akting atau mengutarakan perasaannya yang sebenarnya. Tiba-tiba ia tidak bisa membedakannya. Melihat Louis tidak bereaksi apa-apa, mata Hailey tiba-tiba berubah muram. Louis kecil, apa kau sekarang merasa bahwa aku tidak pantas untukmu? Apa karena dulu aku terlalu tertutup? Kau merasa bahwa aku ini sangat suka berpura-pura? Louis berkata dengan terkejut. Mungkin. Kak Hailey, kenapa kau berpikir seperti itu? Semakin lama hatinya pun merasa semakin bingung. Hailey Ye yang hari ini benar-benar terlalu aneh. Seluruh emosi yang ia keluarkan sekarang tampak sangat nyata, namun jelas berbeda dengan sifatnya yang dulu. Hailey menundukkan kepalanya dan terdiam. Benar juga. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dulu di antara saudari-saudarinya, dia adalah kakak yang paling tegas. Di hadapannya, tidak ada satu adiknya pun yang berani berbuat yang tidak-tidak, termasuk Louis. Hanya dengan mengerutkan alisnya, Kaisar Dewa Louis yang dihormati oleh orang-orang pun juga akan langsung berubah menjadi seorang anak laki-laki yang merasa bersalah. Kenapa dia malah berbicara seperti itu? Hailey menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau kau tidak merasa bahwa aku tidak pantas, kenapa kau tidak mau di antara kakak-kakakmu? Apakah keberadaanku lah yang paling kecil di hatimu?" Louis segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan begitu, Kak Hailey. Kau juga tahu masalah ilmu bela diriku. Kalau aku kehilangan esensi yang ku begitu saja, itu artinya semua yang kulakukan sia-sia. Kelak bagaimana aku melindungi kalian?" Perasaannya sekarang sangat kesal. "Oh, aku paham." Hailey menganggukkan kepalanya. Tapi tatapan kekecewaan di matanya itu semakin bertambah pekat. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Istirahatlah. Akulah yang salah." Hailey bangkit berdiri dengan kecewa. Saat tiba di pintu kamar, tiba-tiba ia menghentikan langkah kakinya. Lalu berkata dengan sedikit sedih, "Kalau begitu, bagaimana dengan Karin?" Louis tercengang. Hailey melanjutkan, "Sebenarnya mengenai masalahmu dengan Karin, Elsa sudah memberitahukannya padaku. Aku hanya sedang berpikir, kapan kau akan memberitahukannya padaku?" Seketika kepala Louis terasa mau pecah. Tak heran ekspresi wajah Hailey tadi sesedih itu. Ternyata dari awal ia sudah mengetahui masalahnya dengan Karin. Juga tahu bahwa alasan ilmu bela dirinya itu sama sekali tidak ada. Namun ia malah masih menggunakan hal itu sebagai alasan. Bukankah itu membuat Hailey merasa bahwa di dalam hati Louis, posisinya tidak lebih tinggi dari orang lain? Tak disangka, Kak Elsa yang biasanya paling bisa diandalkan itu, kali ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Louis sangat terluka. Tapi mereka benar-benar sudah salah sangka. Tadi dia hanya sedikit terkejut saja, karena sikap Hailey benar-benar berbeda dari biasanya. Hal itu membuat Louis merasa bahwa Hailey sengaja untuk menjebaknya. Kalau sejak awal Louis tahu bahwa Hailey sedang menungkapkan perasaannya yang sebenarnya, mana mungkin ia mengatakan alasan yang seperti itu? "Kak Hailey, kau salah paham." Louis kecil, apa kau tahu? Dulu aku selalu merasa bahwa diriku tidak kalah dari wanita manapun. Di antara saudari-saudariku yang lainnya, aku juga adalah yang paling tegas. Mereka semua menghormatiku. Tapi sekarang, aku merasa sangat minder.
Hailey memotong pembicaraan Louis, lalu bergumam sendiri. Setelah melewati kejadian-kejadian yang bertubi-tubi itu, sikapnya sudah berubah total. Awalnya ia berkata ingin kultivasi, agar dapat mengikuti langkah kaki Louis. Namun ironisnya adalah, di antara saudari-saudarinya yang lain, entah ada yang memiliki kekuatan ajaib, atau memiliki keturunan darah yang khusus. Dirinya yang sebagai kakak pertama yang paling tegas ini, malah menjadi orang yang paling menyusahkan. Bagaimana seorang Hailey yang sangat menjunjung tinggi kehormatannya itu bisa menerima semua ini? Ia juga tidak ingin untuk mengakuinya. Tapi kenyataannya, ia memang sudah mulai merasa minder. Ia takut kelak adik-adiknya sudah memasuki dunia kultivasi bersama dengan Louis. Dan semakin lama semakin menjauh. Lalu pada akhirnya mereka membuangnya seorang diri di belakang. Meskipun Louis pernah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan satu orang pun. Tapi hati Hailey tetap tidak bisa menerimanya. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Louis. Ia tidak ingin menjadi tekanan untuk Louis. Apalagi saat ia melihat kejadian saat Albert memaksa Louis untuk bersujud padanya tadi. Hati Hailey benar-benar terasa sangat sakit. Ia sangat membenci dirinya yang tidak berdaya, yang sama sekali tidak bisa membantu Louis. Kelak kalau terjadi hal seperti ini lagi, bagaimana? Ia hanya akan menjadi beban saja. Louis kecil, sebenarnya saat aku mandi tadi, aku benar-benar sangat bimbang. Kau juga tahu, perasaan sukaku padamu sudah tidak hanya sebatas perasaan suka yang biasa saja. Aku memiliki perasaan lainnya juga. Apa yang kukatakan padamu tadi, itu benar. Aku telah membulatkan tekadku untuk mengatakannya padamu. Kurasa kelak aku tidak bisa memberimu begitu banyak bantuan. Tapi aku bisa memberimu keperawananku. Aku bisa memberimu ketulusanku. Tapi kalau kau merasa aku tidak pantas, aku... Suara Hailey semakin lama semakin kecil. Matanya juga mulai basah. Dirinya yang biasanya sangat tenang itu, sekarang penuh dengan gejolak. Melihat rupa Hailey yang sedih dan kasihan itu, hati Louis pun terasa sakit. Ia berjalan ke arah Hailey dan memeluknya. Lalu berkata, "Perkataan bodoh macam apa yang kau katakan? Mana mungkin aku akan meninggalkanmu?" Akhirnya Hailey pun tidak bisa menahan air matanya dan membasahi dada Louis. Dulu dia adalah seorang gadis yang sangat dingin. Setiap kali Louis berbuat nakal, pasti langsung dijewer dengan keras. Namun kali ini, Hailey tidak hanya tidak berpura-pura tertutup, malah memeluk Louis dengan erat, sambil menangis terseduh-seduh. Lalu beberapa saat kemudian, ia mengangkat wajah cantiknya itu, dan mencium Louis. Seketika kepala Louis pun terasa panas. Nafasnya bertambah berat. Seketika insting prianya pun menelan abis kesadaran logikanya. Ia menggendong Hailey dan berjalan ke arah ranjang. Namun, saat semuanya sudah siap, dan suasananya sudah hampir mencapai langkah terpenting, Hailey yang sedetik sebelumnya masih tampak malu-malu itu, tiba-tiba membuka kedua mata dinginnya. Semut dunia fana. Beraninya kau melecehkan tubuh reinkarnasi dari seorang dewi. Cari mati. Bersambung.